Halo, selamat siang. Selamat beraktivitas semuanya teman-teman. Welcome back to channel lagi ke Pauja Motor Bengkulu ya. Ini kita kedatangan motor Mio yang pertama kemarin orangnya datang mau benerin arus api busi nggak ada ya. Setelah saya benerin, saya cari-cari, ternyata penyakitnya ada di CDI ya. Sudah diganti CDI yang baru. Apinya sudah ada. Ini motornya arus dari kabel ke buil sudah ada ya arusnya, tapi motornya nggak mau hidup. Kemungkinan sudah dibongkar sama orangnya ini, sama yang dia kan sudah bisa bongkar juga, tapi mungkin masalahnya ini mungkin ada yang nggak beres, mungkin pemasangannya sampai dia nggak mau hidup. Jadi ini baru dibawa lagi di sini. Ini saya engkol motornya, coba. Nah ini engkolnya aja ringan sekali. Nah ini, itu kemungkinan dari bagian head ya, bagian deksel ya, bagian ini yang bermasalah. Entah dari payung klepnya, entah dari mananya, pokoknya kita cek lagi. Oke, simak videonya. Saya skip dulu, saya mau ambil tripod. Oke, di sini terang juga ya, karena saya memakai alat bantu untuk penerangan. Walaupun hari ini terang, tapi suasananya lagi mendung. Jadi kita mesti pakai alat bantu biar terang, biar pemirsa puas ya, penonton saya membongkarnya ya. Oke, kita bongkar dulu, kita lihat. Oke, sekarang kita mau bongkar dulu karburatornya. Nah, kita buka karburatornya dulu. Ini motornya sudah berotolan ya, sudah banyak sekali yang di. Nah, ininya kayaknya dol nih bautnya. Baut ini kayaknya dol. Oh, memang ya benar dol ya. Nah, ini dol bautnya. Ini masuk nih. Nah, aja. Oke. Nah, ini sudah dileperin bautnya nih. Nah, ini sudah dipukul. Kelihatan? Waduh, kita senai sebelah nanti. Oke. Sekarang kita melakukan pembongkaran dulu. Saya cek topnya dulu ya. Top. Ini benar-benar top enggak? Aduh. Salah, nanti kita bongkar dulu. Nanti kita bongkar dulu. Nah, tutupnya dimundurin ya. Nanti kita akan buka klepnya. Terus ini bautnya nggak ada lagi, baut 2 biji nih sudah tidak pada lagi ya bautnya. Terus saya buka knalpot dulu ya. Ini kita posisinya di pinggir jalan ya, jadi ada noise ya, mohon maaf karena kita posisi di pinggir jalan. Saya akan buka bautnya, baut kabel massa ya. Kita buka ini dulu.
copot. Dan kita angkat aja lidahnya. Tarik sedikit. Ini dikeluarin. Nah, tambal spoolnya kita copot dulu. Oke. Sudah buka ya. Rapotnya. Nah, ini sudah ketemu ya headnya. Sekarang saya keluarin taunya dulu. Kasih impact. Ini ringnya ini ya, ring bawaan pabrik, tebal, warnanya kuningan. Copot. Nah, inilah barang-barangnya, isinya. Ya kan? Nanti saya cek dulu ya. Kita cabut dulu bloknya. Nah, ininya patah. Dan sonernya yang bawah patah ya. Nah, ini patah ya. Kita lihat dulu kotak pistonnya. Baret nih. Kita cuma disuruh menghidupkan saja ya. Kalau untuk masalah apa tuh motornya pistonnya kena ya saya nggak begitu ini nggak lihat, soalnya ini harus buka dulu baru kita kelihatan pistonnya baret apa enggak. Ini kayaknya baru semua ini klep sama ini ayun klep, cuman ada masalah mungkin ya, apa dia bocor apa salah apa gimana ini. Oke, ini sudah bongkaran orang nih, sudah bongkaran orang. Sekarang saya buka dulu bloknya ya, biar pasti ya, biar pasti. Kita ambil palu nih. Oke, saya pukul pakai palu ya. Ini kita lihat dulu. Bloknya ini sudah baret bloknya. Nah ini sudah kegores semua ini. Sudah kegores semua ini. Saya yakin ini motor ini pas berasap ya. Karena dari sininya kita lihat dia sudah banyak ini, banyak baret, banyak ini, banyak goresan ya, garis. Nah, ini. Nah itu garisan hitam, garis-garisan. Nah, kelihatan. Oke, banyak sekali baretnya. Dan di bawahnya juga. Oke, kelihatan. Terus goresan banyak sekali. Ini dari sini tuh bekas piston, goresan piston. Pokoknya ini pistonnya baret, oke. Nah, baret itu istilahnya gores ya, banyak goresan, garis-garis. Oke, sekarang saya taruh dulu. Ya, harusnya ini ganti piston di kolter ya, ganti piston. Di kolter, ditukar piston, dibesarkan sedikit diameternya, jadi dinaikin ke posisi dari standar mungkin naik ke 25 ya. Nah, dikarenakan ini sudah baret ya. Sekarang saya bersihkan dulu packingnya. Plek-pleknya saya cek dulu ya. Saya turunkan dulu. Satu. Sekarang saya arahkan sebelah sini dulu biar enak terang. Ini enak terang ya. Sedikit. Sedikit. Sini ada bekas banyak lem. Bukan lem ini kayaknya apa tuh? Stempet, gemuk kayaknya ini. Nah ini hitam kayak gini. Aduh. Packingnya.
Saya membersihkan kaki pakai karter ya, nggak pakai scrub ya. Saya nak pakai lebih nyaman pakai karter. Oke, ini sudah saya bersihkan ya, pastinya sudah bersih semua ya. Sekarang kita bersihkan yang depannya. Nanti kita cuci ya. Sekarang tahap kita mau bersihkan dulu ini. Saya mau lihat dulu apakah klepnya bocor apa enggak. Ya, kita membersihkan ini ya, buat bekas-bekas karbon yang pernah ini, yang pernah bekas terbakar, yang pernah jadi ini karbon bekas pembakaran. Kita bersihin dulu, saya lihat dulu apakah klepnya bocor atau tidak. Ini sudah parah ya, sudah banyak lubang busi, sudah di overbos. Sekarang saya semprot dulu. Nah, ini banyak sekali yang masuk dalamnya. Kayak kotoran-kotoran apa ini? Aduh. Kayak bekas gemuk itu. Bukan lem. Nah, ini mau kita senai ya, kita senai lagi, senai ulang. Di hand tap ya, ditap lagi, cuman dibesarin lubangnya. Kita bersihkan dulu. Teruskan. Oke, di sini saya akan melakukan pengetesan apa ini bocor apa enggak ya. Kita masukkan dulu, saya kasih dulu ini sedikit minyak. Oke, kayak gini ya. Kita ambil dulu ini semprotan, kita coba semprot. Ini bocor ya. Nah, kita lihat yang sebelah sini. Nah, ini parah, ini bocornya. Nah, ini. Oke, dilihat kan? Nah, bocornya parah ini. Oke, itu caranya mengetes payung klep yang bocor apa enggak ya. Oke, saya taruh dulu. Sekarang kita akan melakukan pembongkaran. Kita lihat dulu setting klepnya bagus apa enggak, payung klepnya sudah tipis apa enggak, kita kelihatan nanti. Oke, kita bongkar. Ambil kunci L nya dulu, kita buka dulu nih ya. Waduh, keras.
Oke, gitu ya. Nah ini. Nah ini sudah saya buka. Ini masuknya sini. Menurut lingkaran, setengah lingkarannya. Ini saya buang dulu nih kotorannya. Nah, ini kotorannya saya buang sini ya. Aduh, tulang kotor banget. Kita lap dulu. Sekarang untuk membuka pelatungnya ini biasanya susah, jadi kita kendorin aja ininya. Baru kita cabut noken asnya ya. Dan kita kendorin aja ini. Saya ambil kunci 8 dulu. Pakai impact aja. Kita pakai impact. Ini caranya ya. Nah, kita kendorin. Nah, gitu. Nah, ini bautnya sudah kebuka ya. Dikendorin, dibuka. Buka, dikendorin. Nah, jadi kayak gini ya. Kita masukin lagi. Satu lagi kita buka juga. Oke. Nah, gitu. Karena yang Mio ini agak yang bagian bukan Mio aja, seluruh Yamaha agak susah buka ini ya, pennya ini. Ini ada pen di dalamnya, agak susah bukanya, jadi kita main ini aja, main kendorin aja, jadi kendorin ini setelannya biar enak cabut. Pantoknya as. Sekarang saya ambil kunci, aduh baut 12 dulu ya, kita akan cabut. Oke, di sini saya menggunakan ini baut panjang 12 untuk buka ini noken. Nah ini noken sudah habis noken nih. Nah sudah habis nokennya ya. Noken asnya sudah gundul ini. Aduh. Oke, ini noken asnya kelihatan. Nah ini sudah baret. Ini kering oli nih motor. Ini motor ini kering oli, lihat ya sendiri. Tidak ada minyak olinya sedikit pun di sini. Nih masalahnya ini motornya kering oli. Nah di sini kering banget, ini nggak ada olinya. Jangan-jangan pelatuk noken tidak kemakan juga ini. Oh, pelatuk noken sudah kemakan sedikit. Nah, kemakan juga. Sudah kemakan juga ini. Dalam sini sudah kemakan. Namanya kering oli. Semua yang berhubungan dengan besi-besi yang tanpa oli pasti kemakan ke semua ini. Aduh, ini kering, nggak ada olinya. Lihat sendiri kan? Lihat sendiri. Nah, ini kering semua, termakan. Aduh, ini noken asnya, sudah kemakan ya. Nah, ini ada sendingan nih, kering nih, kering ya namanya kering, nggak ada olinya, masih makan. Oke. Oke, sekarang kita pembongkaran dulu ya, klep ya. Caranya kita ganjal dulu bawah ini, ganjal kayak gitu. Sekarang saya ambil alatnya, kunci untuk buka. Oke. Nah, bentar. Aduh. Nah, lanjut kita buka dulu ya. Nah, buka. Lagi. Nah, buka juga. Nah, ini kelihatan. Oke, saya taruh sini. Satu lagi sudah buka juga, tapi jatuh nih kancingan ini, kuku klep namanya, kancingan. Jadi seperti yang tadi ya, sudah bocor nih ya. Nah, bocor, klepnya bocor, payung klepnya. Kalau payung klepnya ini, nah ini ada ganjal nih. Nah itulah bikin bocor ya. Jadi banyak pembalap di Bengkulu nih ya. Nah jadi masalah ini bocor nih, ini ada satu setitik aja ini. Ganjal ini bocor klepnya. Nggak tahu nih klepnya bengkok apa enggak. Kita lihat dulu nanti di kaca. Kalau bengkok rasanya enggak. Jadi bensinnya ini keluar lewat sini, lewat selah payung klep. Nah, gara-gara inilah tadi. Gara-gara air setitik teman. Nah, payung klepnya gimana ini? Nah, ini sedikit kelihatan nggak? Nah, ini kalau kelihatan ini saya hidupin dulu. Ini. Nah, kalau kelihatan ini, nah ini dia.
Nah, titikan ini. Nah, dia cuma nempel aja rupanya, bukan gram, bukan. Oke, nanti kita skir aja ya. Sekarang saya tahap penyekiran dulu. Kita ambil dulu alat skir. Sekalian mungkin seal clamp-nya juga saya tukar nih. Seal clamp-nya sudah mungkin seal clamp biasa. Saya juga masang pesan orangnya nggak usah pasang yang ori, kita pasang yang biasa aja juga, nggak masalah kan. Oke, kita ikutin petunjuk dari yang punya. Oke, sip. Dan kita cuma memperbaikinya aja ya, biar dia hidup, itu aja. Kalau masalah piston tadi itu saya konfirmasikan dulu. Kalau dia mau ganti ya kita tukar, kalau nggak mau ya lanjut kita pasang lagi. Penting motornya hidup. Nah, itu judulnya, motornya hidup ya. Oke. Sekarang kita ini dulu, buka dulu. Sekarang kita skir dulu. Oke, sekarang kita melakukan penyekirannya. Nah, tapi kita bersihkan dulu dalamnya ya. Nah, oke. Nah, ini saya semprot dulu pakai ini ya, pakai karbu cleaner ya. Dulu kan. Ini kayaknya oli mesinnya aspal ini kayaknya sepertinya ya. Saya tidak menuduh. Nanti saya bersihkan pakai ini, pakai mata tuner ini. Soalnya kita lihat lagi dari blok tadi banyak yang hitam-hitam. Oke, sekarang kita tahap penyekiran ya. Nah, kita skir dulu ini klep ya. Ini payung klep sama aja. Oke, sekarang kita taruh sini dulu. Ini sudah saya siapkan. Manual saja, tidak perlu pakai yang alat-alat yang terlalu berbahaya ini. Terlalu berbahaya, yang terlalu ekstrim untuk penyangga ini. Kayak gini aja ya. Nah, kayak gini cukup, ada lubang ini di bangku cukup nih untuk nyanggahnya aja ini. Ah, kan enak tuh. Oke, ini saya masukkan payungnya. Oke, ini kita kedatangan saudara teman seperjuangan kita, Kiki. Mantap. Ini motornya Ninja original. Oke. Sekarang kita skir dulu. Itu kadang-kadang masuk. Oke, sekarang kita masukkan dulu. Nah, kita skir. Mungkin sekirannya kurang baik apa gimana ini ya. Ini nampak sudah pernah bongkar, ini sudah dibongkar, tapi motor ini kering oli. Jadi ada masalah juga di bagian klep ya. Nah, terus pistonnya juga sudah kena juga itu motor. Nanti kita konfirmasi ke orangnya. Sekarang kita perbaiki dulu klep. Nah, oke, bentar lagi ini selesai. Kita beralih ke sebelahnya ya. Oke, nyekir ini nggak usah lama-lama, nanti habis ini ya, payung gelap ya. Oke, itu sudah cukup ya. Gesekan dari ambril ini sudah rata itu, nggak usah lama-lama. Lama-lama nanti habis payung klepnya. Nah, ini kan udah bersih tuh, kelihatan tuh. Oke, kelihatan. Nah, ya, ini ya. Nah, itu bersih putih ya. Oke, sekarang tinggal kita sekir yang sebelahnya ini dulu. Sebelahnya dulu. Sekir dulu sebelahnya lagi. Itulah keuntungan dulu Bapak banyak belajar dari motor 170. Nah, itu ilmu gitu. Jadi mengelokkan motor, kamu motor-motor baru tidak sambung lagi. Tambahkan oli sedikit ya, setitik 2 titik. Nah, oke. Untuk memperlancar dia mutar ya. Udah kecil gaya. Yang buruk ikolah kau baca lah. Tengoklah. Terbukti kecil. Nak kau nak ngelok, nak baca, jadi rusak motor elok tu. Yo. Jadi cek kau ada canggung lagi gitu. Nah, kita skip terus ya. Tadi bercerita sedikit sama ini teman lama, tetangga rumah.
ya. Nah, perlu saya bilang lagi, kita posisi di pinggir jalan. Jadi ada sedikit kebisingan ya, di jalan kan bunyi motor, apalagi suara knalpot motor-motor balap lewat kan. Jadi harap dimaklumi. Nah, itu bawa material lagi. Iya. Mana ada truk lewat sini? Tidak pernah. Truk biasa lewat, tapi jam truk yang sebesar itu tuh tidak lewat. Hanya rancuan juga. Iya. Sepanjang jalan itu tembok aja setinggi kau lagi 2 meter. Enggak, tembok itu diisi kan loh. Datar. Enggak ditinggikan. Mulai dari nak turunan itu mulai naik. Kan tikoy gitu. Nah, ini lalu landai. Nanggung main banjir. Nah, ini kayaknya sudah selesai ya. Sudah nggak ada bunyi lagi. Jadi tandanya dia nggak bunyi ya. Kalau dia masih bunyi krek 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 itu berarti dia masih makan. Nah, ini sudah nggak ada bunyi lagi. Nah, berarti sudah selesai. Ini kita goyang dikit. Nah, dia nggak goyang ya. Bagus ini apa tuh? Botol ya. Klep saya, ya botol klep. Nah, ini sudah bagus ya. Oke. Ini payungnya sudah bersih ya. Oke. Sekarang tahap saya pembersihan dulu ya. Oke. Saya skip dulu, saya bersihkan. Oke, sudah saya bersihkan semua ini. Nah, ini kita bersih. Sekarang kita tukar dulu seal clamp-nya. Nah, ini seal clamp-nya yang sudah ini keras ya. Terus terakhir ini saya akan menyenai ini. Ngetap ini buat jadikan baut 11 ya. Ini 10 sudah dull slack. Yang ini masih bagus. Oke. Kita arahkan nanti. Oke, saya tahap pembersihan ini dulu ya. Ini kotor banget nih. Yang atasnya sudah bagus, sudah bersih. Yang bagian X-nya ya, XX. Saya hidupkan lampunya. Nah, ini lampunya hidup. Saya rasa ini 10 kali kayak gini bersihkan terus, ini bisa jadinya bisa morting sendiri ya. Nah, ini nah, bisa ke porting sendiri. Porting ini porting alami. Nah, ini sudah bersih ya. Nah, itu kelihatan penting sudah bersih aja nih dikit. Oke, sekarang saya cuci dulu ya. Dicuci dulu pakai bensin. Oke, sekarang tahap penyenaian ya. Tadi sudah saya bersihkan. Sekarang ini kan bautnya dol nih, slack dol. Nah, ini masih bagus, yang ini yang sudah rusak. Jadi kita terapkan pakai metode yang ini aja, pakai entap 11 ya. Ini entap 11. Entapnya yang ukuran M7 ya. M7. Sekarang saya mau metapnya nih. Kita tetap aja langsung. Nanti dia pakai baut M7 ya, baut 11.
11. Terus kita, nah ini udah mentok. Kalau sudah mentok jangan dipaksa ya, nanti patah ini hentapnya. Nah ini udah jadi ya dratnya. Nah ini, nah itu kelihatan dratnya udah jadi ya. Oke. Nanti pakai bautnya baut 11 ya. Ini baut 10 standar, baut standar ini sudah baut 11. Oke. Nah, kerjaan saya semua ya. Sekarang saya merakitnya dulu. Oke, sekarang kita tahapkan cucian dulu ya. Tadi bensinnya habis pula ini. Oke, sekarang kita cuci dulu. Sekarang kita bilas ya. Kita bilas. Saya bilas dulu. Ini saya bilas. Sudah semua. Saya cuci, sudah saya bilas. Taruh dulu sini. Sekarang kita cuci dulu. Ini pembersihan payung klepnya ya. Sudah bersih, saya taruh di sini. Sekarang saya membersihkan dulu ini blok ya. Ini brake blok. Bersihkan dulu. Bersihkan bloknya. Saya bilas dulu. Sepertinya tidak ada konfirmasi dari orang punyanya ya. Nah, ya kita pasang aja ya, piston apa adanya ya. Yang penting dia hidup. Nah itu aja ya. Oke. Kita pemasangan sesuai apa adanya, tidak ada konfirmasi dari orangnya. Berarti dia nggak mau ganti piston ya. Nah, berarti nanti kita pasang aja piston pakai piston nama. Oke, sekarang saya buang dulu ini bensinnya. Bensin bekas beram-beram ini dari Ambrel ya. Ini nggak boleh dipakai, ini berbahaya. Oke, sekarang kita tahap pembongkaran ini ya, seal klep. Nah ini seal lamanya, kita taruh sini. Nah, yang lamanya taruh sini juga. Jadi kita pemasangan sesuai dengan packing, pakai ini seal yang pakai nama packing ya. Kita bukain dulu. Nah ini packingnya dulu. Ambil sealnya ya. Oke, kita pasang. Oke, kita pasang. Pasangnya sudah masuk. Oke, kita pasang ringnya dulu. Dalam sini ada ring ya, tadi copot, saya pasang dulu. Ini ringnya bukan ring tambahan, ring memang dari bawaan dari pabrikan. Oke, sekarang tahap kita pemasangan ini payung klep ya. Sekarang saya lap dulu. Bersihkan dulu. Saya pasang payungnya. Oke, nah itu pasang.
semua pasang. Sekarang kita pemasangan dulu. Nah, ini untuk ganjalan bawah ya. Ganjalannya ini aja. Saya bersihkan dulu ini bagian yang sini kotor. Ini dulu. Oke, saya bersihkan dulu ya. Kotor semua ini. Bekas lem-lem packing. Ini kita buang. Kita bersihkan ya. Oke, bersihkan. Oke, sekarang saya tahap pemasangannya yang sudah saya bersihkan tadi. Kita tempelkan saja di bawah. Kita ambil ini dua, ambil pernya ya, ini per namanya. Ini kopi kupu klep ya, kupu payung klep. Nah, ini kupunya kita masukin. Ini kupu juga. Kita masukin saja, gitu ya. Sama saja gitu ya. Sebaliknya. Nah, ini per. Nah, ini balik ke masalah ya. Nah, ini bolak-balik sama saja. Oke, sekarang kita pasang kukunya. Sekarang kita pasang. Gitu. Pasang pakai alat. Yang enggak kena. Kita ganjal begini ya. Ini main dia. Bisa ini tahan. Udah ya. Satu lagi. Aduh. Keluar nih. Ada masalah. Masuk. Sekarang boleh kita coba dulu masukin bensin, terus kita semprot ya. Oke, saya masukin bensin dulu. Bensin sedikit dulu. Sekarang kita coba semprot. Satu lagi. Ini mantap. Sekarang kita proses bersihan dulu. Sekarang kita proses pemasangan dulu ini noken as ya, ini nokennya. Nokennya sudah kemakan ya, ini lihat sendiri. Ini nokennya sudah kemakan ya. Nah, ini itu ada garis. Ini kering oli motornya ya. Itu saja yang perlu saya bilang, biar orangnya nanti kalau mau ada masalah nanti ya kita nggak bisa ngomong, orangnya nggak bisa ngomong apa, karena disuruh ganti dia nggak mau ya. Yang penting motornya hidup katanya. Oke. Saya kasih oli dikit. Mas, biar ini biar lancar. Bisa. Sekarang saya pasangnya.
saya pasang dulu tahanan ini ya, tahanan. Jangan dia keluar ya. Nah ini kan dia nahan ini sama nahan kelahar. Jangan dia keluar. Sekarang ini bautnya pendek. Ini baut setelan klep ya. Biarkan dia kendor dulu. Oke, sekarang kita lanjut pemasangan ini bloknya dulu. Nah, kita pasang packing dulu ya. Packing bawah ya. Nah, ini packing bawahnya. Ini kita pasang sini. Oke, balik. Ini ya. Ini packing yang atas ya, yang di sini ya. Yang di sini. Yang atas. Ini O-ring untuk di sini ya. O-ring untuk di sini. O-ring untuk di sini. Terus satu lagi O-ringnya 2 biji ini untuk yang ditutup. Nah, tutup ini. Ini O-ringnya ini. Satu lagi juga ini. Ya, sudah pasang semua ya. Tinggal satu untuk packing knalpot. Inilah barang yang lamanya, O-ring-O-ringnya. Sekarang saya tahap pembersihan dulu ya di bagian itu. Karena packingnya ini masih ada yang lengket di sana. Oke, saya pasang dulu. Saya skip dulu bentar. Oke, sudah saya pindahkan nih kamera. Kita tahap pembersihan dulu ya. Bersihan dulu. Bentar ini. Sudah packingnya ya. Jangan sampai packingnya tidak bersihkan, nanti kotorannya masih nempel. Nanti packingnya yang baru kita pasang nanti bocor ya, rembes karena ya ada ini nggak rata ya, nggak rata semua. Oke. Sekarang bagian yang atas ini saya bersihkan juga. Oke, barusan sudah saya bersihkan semua, sudah saya semprot. Terus kuncinya jika motor ini pernah kering oli, jangan sampai kita terjadi olinya nggak naik. Nah, sekarang kita bersihkan dulu ini ya, lubang ini. Ini lubang, ini ada lubangnya, lubang pompa oli ya. Olinya ini keluar dari ini, ini. Nah, ini ada lubang ya. Itu. Wajib kita semprot ya. Kita semprot pakai kartu cleaner ya. Dan lubangnya. Sampai dia bunyi ke dalam bluk, berarti dia tembus. Nah, bluk, ada bunyinya tuh. Ada bunyinya bluk dalam tuh, berarti dia sudah nyatu sama oli yang bagian dalam, berarti dia lancar ya. Tuh caranya ya. Ini sedikit lagi nih, belum bersih. Nah, bersih. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Nah, ini lubang ini. Terus saya akan bersihkan ini batu pistonnya karena orangnya tidak ada konfirmasi. Nah, kita pakai piston lamanya aja ya. Oke. Walaupun sudah baret, ya yang enggak ada masalah bagi orangnya, yang penting motornya hidup. Nah, itu judulnya. Jadi tidak ada kemauan ingin memperbaiki motor, jadi dia tuh asal motornya hidup aja sudah cukup gitu. Tapi kalau masalah nanti rusak lagi ya kita nggak tahu ya. Kalau dia rusak lagi berarti ya ini olinya naik kan, berarti kan klepnya kan ini apa tuh ketutupan sama ini lagi, berarti dia bocor klep lagi nanti, sudah pasti ini. Oke, gitu. Saya sudah ini telepon dari orangnya nggak diangkat, berarti dia bilang juga tadi dari itu WA ya nggak usah, jadi motornya hidup ya. Oke. Hidup katanya. Jadi saya lihat dulu motornya mau hidup ini. Masalahnya ini. Ini nggak bisa ini. Ringnya ngancing ya. Nah, ini ringnya ada ngancing nih. Nah, ngancing enggak? Enggak bisa ngancing ya. Bisa. Aduh. Nah.
Tadi kita yang lancing. Yang atas, ada yang atas juga lancing tadi. Gitu ya. Sekarang saya semprot dulu ya. Ini penyebabnya kering oli ya, olinya kering. Jadi itulah pokok permasalahannya. Jadi apa penglihatan teman-teman atas pekerjaan saya ini? Ini namanya kerjaan setengah-setengah. Nah ya, boleh di komentar tentang semua ini, kenapa orangnya mau kayak gini. Nah, oke, sekarang saya pasang dulu. Padahal ini bukan pekerjaan saya ini. Saya memperbaikinya saja. Maksud bukan pekerjaan saya karena dari awal bukan saya yang menukar pistonnya atau ini bukan saya ya. Sekarang saya kasih dulu oli biar dia lancar ya. Oke, sudah saya kasih oli tadi ya, ini ya. Nah, ini sudah kasih oli. Tinggal kita pasang packing lagi, kita susun. Oke, saya pasang packingnya. Ini ya, masukin ya. Nah, terus jangan lupa masukin juga rantai ketengnya masukin juga, jangan lupa. Nanti bisa robek packingnya kalau rantai ketengnya nggak dimasukin. Nah itu, oke, sudah masuk rantai ketengnya. Kita masukin ke dalam ini center block ya, packingnya. Ini bos-bosan center block nih. Ini kalau saya bilang ini bahasanya center block ya, untuk nyenter blocknya aja, enggak biar dia presisi ya, enggak baling, enggak kiri kanan ya, gitu. Itu namanya fungsinya center block. Oke, sekarang saya pasang ini blok. Pistonnya ini juga pasang. Aduh, ternyata agak susah. Masuk dia. Sekarang saya tekan aja. Nah, begitu ya. Jangan lupa dimasukin rantai ketengnya. Nanti bloknya nggak rapet kalau nggak dipasang rantai ketengnya. Oke, kita tekan aja ya. Wah, gitu ya. Oke, masuk. Tangan dulu. Ada. Halo. Ya, kita masangnya apa adanya ya. Ini pasang yang lama lagi. Itu. Terus kita pasang headnya ya. Pasang head. Oke, udah masuk ya. Sekarang kita pasang ringnya. Ini ringnya, ring head. Ini
bautnya, murnya ya, salah. Oh, jatuh. Oke. Dan saya kunci dulu, saya cari kuncinya. Oke, sekarang kita akan kencangin dulu bautnya. Oke, sudah selesai ya. Jadi saya setel dulu klepnya ya. Saya pasang dulu bagian ini, bagian piringannya. Cara pasang piringannya kayak gini ya. Ini garis ini ada, yang ini tonjolan ini harus sama ya, harus sejajar dengan garis ini. Oke. Saya putar dulu ini. Ini kita putar dulu, mundurin dulu. Nah, itu kan bunyi truk. Boleh kita tahan dulu. Nah, itu baru bisa dia masuk. Nah, gitu. Dia sejajar, ternyata belum sejajar. Kita rubah dikit, turunin. Ambil yang lain. Ya, bentar, saya ambil dulu kuncinya. Sini sudah pas ya. Sekarang kita turunin aja. Nah, ceplok ini. Baru dia nekan lagi rantai keteng. Sekarang kita pasang dulu ini baut penahan piringan tadi ya. Pastikan di sini. Oke, kita pastikan dulu. Di sininya pas ya, topnya ya. Nah, ini ada top, ada ini. Nah, di sini pastikan dulu dia pas topnya. Tuh. Dia pas. Nah, ini baru pas topnya ya. Dikit.
Saya pasang dulu topnya. Itu berpas. Saya cek ulang lagi ya. Saya cek ulang dulu. Ini caranya gitu ya. Caranya nggak bisa main pasang-pasang aja, harus dicek dulu. Oke, kita coba hidupkan dulu ya. Nah, kita coba hidupkan dulu. Apakah hidup apa enggak motornya? Oke, motornya sudah hidup. Tadi saya sempat dikerjain ini ya, dikerjain sama tutup busi ini. Aduh, hampir 2 jam 3 jam aku dikerjain ini. Gara-gara ini apinya ada, tapi motornya nggak mau hidup. Aduh, akhirnya ketemu juga hampir sore ini. Aduh, ini penyakit bahaya ini. Oke, dulu. Oke, beginilah motor sudah selesai, sudah hidup ya. Nah, inilah motornya, motor Mio lama ya, Mio All tahun 2007an ini, Mio Smile. Oke, itulah caranya ya, cara memperbaikinya agar bisa mendapat hasil maksimal ya. Oke, saya review dulu ya. Motornya sudah hidup tadi. Oke, begitulah caranya agar cara-cara untuk membongkar pasangannya agar bisa paham lebih dan kurang. Lihat aja di video. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe di Pojok Motor Bengkulu dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapat video-video terbaru.